Peringatan 200 tahun Perang Jawa bukan sekedar memperingati catatan peristiwa di masa lalu atau hanya merenungi gugurnya para korban perang semata. Peringatan ini adalah sebuah momen refleksi bagi kita sebagai warga bangsa terhadap nilai-nilai keteladanan, spiritual, persatuan, kejuangan, nasionalisme, dan patriotisme dari pendahulu kita untuk menjadi cermin dan panduan bagi kita dalam menapaki perjalanan di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Perang Jawa atau banyak dikenal juga dengan sebutan Perang Diponegoro meletus sebagai bentuk jawaban rakyat terhadap ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kelaliman kaum kolonial Hindia Belanda yang saat itu sedang bercokol di tanah negeri ini. Perlawanan selama 5 tahun yang nyaris tanpa henti itu mengobarkan semangat membara seluruh lapisan masyarakat yang sadar akan harga dirinya dan harga diri bangsanya, baik itu kaum petani, para santri, prajurit, hingga kaum bangsawan. Meski akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap akibat siasat licik penjajah, kemudian diasingkan ke Manado, tekadnya untuk menegakkan martabat bangsanya tak pernah pudar, apalagi padam. Dari tanah pengasingan itu, ia menulis dengan tangannya sendiri Babad Diponegoro, sebuah narasi tentang ruh perjuangan yang hendak diwariskannya kepada generasi berikutnya. Babad Diponegoro adalah sebuah biografi pertama dalam kesusastraan Jawa modern yang pada 21 Juni 2023 telah diakui UNESCO sebagai salah satu Memory of the World. Di antara lebih dari 1000 halaman Babad Diponegoro, ada sebuah catatan sang pangeran yang berbunyi dalam bahasa Indonesianya, "Teguhlah hatiku pada jalan Allah, meskipun harta dan tahta ditinggalkan, demi menyelamatkan agama dan negeri." Kutipan ini menyeratkan bahwa sang pangeran tidak terlalu memedulikan harta dan jabatan manakala ada tuntutan untuk berjuang membela agama dan negara. Dasar dan tujuan perjuangannya hanya agama yang memerintahkan ikhtiar meraih ridho Gusti yang Maha Suci. Martabat negeri menjadi pertaruhan yang harus digapai, tak peduli walau nyawa harus tergadai. Bapak dan Ibu yang budiman, hari ini setelah 2 abad berlalu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghadirkan catatan peristiwa bersejarah itu melalui serangkaian acara peringatan 200 tahun Perang Jawa. Sesuai dengan nilai dasar perjuangan dalam Perang Jawa itu, kami mengambil tajuk martabat. Hakikat martabat ini pula yang ingin kami wujudkan dalam kiprah Lembaga Perpustakaan Nasional yang diberi mandat untuk membangun kecakapan literasi melalui penguatan budaya baca, merawat bahan pustaka warisan bangsa, dan membina perpustakaan se-Indonesia Raya. Itulah hakikat visi baru kami, perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Hadirin yang berbahagia, UNESCO menamakan lembaga museum, perpustakaan, arsip, pusat dokumentasi, situs, dan galeri sebagai memory institutions atau lembaga pengelola ingatan. Hal ini berarti bahwa garda terdepan penjaga ingatan itu berada pada pundak para pustakawan, arsiparis, pamong budaya, kurator, dan konservator, serta pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalamnya. Dengan demikian, sudah menjadi keniscayaan bagi negara untuk benar-benar berpihak kepada lembaga-lembaga pengelola ingatan dan seluruh sumber dayanya. Alih-alih ingatan yang bernilai luhur dan agung bangsa tersebut mungkin akan tercecer untuk kemudian akhirnya terlupakan. Ini tentu sebuah kondisi yang pasti tidak kita kehendaki. Dalam rangka merawat ingatan kolektif bangsa tersebut, Perpustakaan Nasional mencanangkan program pemajuan naskah Nusantara. Ada berbagai program, mulai dari hulu hingga hilir, mulai dari pelestarian, pendayagunaan, hingga penguatan ekosistem pernaskahan Nusantara.
Pemajuan naskah Nusantara adalah sebuah gagasan yang kemudian kami wujudkan dalam langkah nyata, yakni praktik yang lebih maju daripada pengelolaan naskah sebagaimana biasanya. Alih-alih hanya berfokus pada operasional seperti pelestarian, digitalisasi, publikasi, dan penelitian, program pemajuan ini pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat secara bersama-sama terhadap naskah Nusantara sebagai ingatan kolektif yang tidak lagi dipandang sebagai pusaka semata-mata, tetapi benar-benar menjadi bahan pustaka. Naskah menjadi sumber belajar yang akan menginspirasi dalam upaya membangun negeri. Setiap orang bisa mengambil bagian dalam merawatnya dan mendaya gunakannya. Program-program rutin tentu saja sangat penting, bahkan perlu diperkuat. Namun demikian, kerutinan saja tidak cukup, sebab kita memerlukan sebuah sensitivitas atau kepedulian baru secara kolektif terhadap warisan budaya ini. Tanpa adanya kepedulian bersama, para pemilik naskah akan menganggap naskah sebagai benda pusaka yang tak bisa dijamah. Para pengambil kebijakan tidak mau peduli dengan urusan naskah, dan generasi muda pun tidak akrab dengan warisan leluhurnya. Apabila kesadaran kolektif telah mulai tumbuh dan terbangun, program pelestarian, penelitian, dan hilirisasi akan berjalan secara sukarela dengan dukungan berbagai pihak. Pemajuan naskah Nusantara meniscayakan adanya tindakan terencana dan terukur dalam mewujudkan kesadaran kolektif. Saya pikir paling tidak ada 3 hal penting untuk menyokong suksesnya program ini. Pertama, perlu upaya sistematis dan terukur untuk mengisi ruang-ruang publik dengan isu pernaskahan. Isu yang diangkat haruslah terkait langsung dengan kepentingan dan perlu menjadi perhatian masyarakat secara kolektif, bukan hanya akan menjadi kepentingan para filolog atau akademisi semata. Diangkatnya peristiwa Perang Jawa misalnya bermula dari penelaahan terhadap naskah kuno dan literatur yang langka. Melalui peringatan ini, upaya memperpanjang ingatan masyarakat terhadap nilai-nilai utama dari Perang Jawa akan bisa terus dihidupkan agar tetap terpelihara. Nilai-nilai utama itu masih dan akan tetap relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang tengah giat membangun peradaban baru untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Namun demikian, peringatan ini kita harapkan bukan hanya berakhir pada sebatas mengingat peristiwa itu tanpa memahami makna hakiki dari kejadian tersebut. Kedua, perlu dimungkinkan adanya akses seluas-luasnya dan peluang untuk menciptakan karya-karya kreatif berbasis naskah. Artinya, bukan hanya akses terhadap naskah yang harus terbuka, tetapi juga terhadap hasil-hasil riset filologis yang memungkinkan dibuatnya karya kreatif berbasis naskah. Setakat ini, Perpustakaan Nasional telah menerbitkan 970 buku alih aksara, alih bahasa, saduran, dan kajian filologis yang sebagian besar dapat diakses secara bebas. Tahun 2024, Perpusnas memperluas jangkauan ketersediaan buku bacaan bagi anak sekolah usia sekolah dengan menerbitkan buku seri cerita bergambar dan komik berbasis naskah kuno. Dalam kaitan peringatan 200 tahun Perang Jawa ini, Perpusnas akan menerbitkan 25 seri komik di Ponorogo yang akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan hingga ke desa-desa, selain akan tetap bisa diakses secara daring. Sumber pengetahuan ini perlu memasuki ruang-ruang baca anak, baik di sekolah maupun di rumah. Naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa lama dapat juga disajikan dalam kemasan yang lain yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kekinian, misalnya melalui pertunjukan teater, pembuatan film animasi, dan karya-karya kreatif lainnya. Seperti tadi dalam obrolan saya dengan Sri Sultan, bagaimana upaya membuat anak-anak muda di Yogyakarta paham kembali tentang pernaskahan ini, dan mudah-mudahan nanti bisa dielaborasi oleh Sri Sultan.
Ketiga, perlunya memperkuat ekosistem pernaskahan melalui kemitraan dan advokasi. Naskah Nusantara sangat berpeluang untuk menjadi sarana diplomasi budaya, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, kita perlu membangun sinergi dan kemitraan antar lembaga pengelola naskah, baik pemerintah, keraton, masyarakat adat, komunitas, atau masyarakat perorangan. Penghargaan yang pantas atau layak dari negara terhadap pemilik dan pegiat naskah juga perlu ditingkatkan sebagai stimulus bagi geliat aktivitas di akar rumput. Sementara itu, diplomasi global dapat dimulai dengan penguatan jejaring internasional antar lembaga penyimpan naskah guna pendayagunaan naskah-naskah tersebut, baik melalui riset maupun bentuk-bentuk karya kreatif lainnya. Hadirin yang mulia, saya selalu percaya bahwa belajar tentang sejarah masa lalu bukanlah untuk bernostalgia atau mengungkap romantisme semata, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah untuk mengambil pelajaran dan hikmahnya untuk kepentingan masa kini ketika kita masih hidup, agar kiranya dapat menjadi warisan berharga untuk masa depan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak hadirin semua untuk menjadikan peringatan 200 tahun Perang Jawa ini sebagai momen penting dan berharga bagi para insan perpustakaan, museum, keraton, dan pemangku kepentingan pernaskahan untuk bersama-sama semakin menguatkan tekad, komitmen, dan tanggung jawab dalam merawat warisan leluhur kita agar bisa diteruskan kepada generasi mendatang. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.